Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam mata pelajaran sejarah minat di kelas 12. Pada kesempatan kali ini kita akan memasuki materi baru, yaitu mengenai konflik-konflik di berbagai belahan dunia. Ini adalah beberapa konflik yang akan kita bahas, dimulai dari Asia Timur, Asia Selatan, konflik di Timur Tengah, konflik di wilayah Indochina, konflik di Eropa, konflik di Afrika, hingga terakhir konflik di Amerika Latin. Nah, pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas pertama yaitu mengenai konflik Asia Timur, tepatnya dua negara, yaitu negara Tiongkok atau kita kenal dengan Cina dan negara Korea. Nah, sebelumnya ada yang tahu Asia Timur itu terdiri dari negara mana saja? Nah, ini ada peta Asia Timur, ya, ada Cina, ada Mongolia, kemudian ada Korea Utara, Korea Selatan, ada Jepang, ada Taiwan dan juga Hong Kong dan juga Macau. Dari negara-negara ini ada beberapa negara yang masih menjadi negara sengketa atau masih dipertanyakan pengakuan dari negara internasionalnya. Nah, ini sama-sama berbangsa Cina, mengaku dirinya sebagai bangsa Cina. Oke, ini ada Tiongkok atau Republik Rakyat Cina sekarang, ada Republik Cina atau kita kenal dengan Taiwan, ada Macau yang dianggap sebagai negara di dalam negara Cina sendiri, negara Republik Rakyat Cina, ada juga Hong Kong, sama, ini juga dianggap sebagai negara dalam negara, karena secara ekonomi, secara politik mereka memiliki sistemnya sendiri setelah merdeka dengan Inggris, tapi masih bergantung kepada Republik Rakyat Cina secara militer. Macau pun demikian. Macau dulunya merupakan jajahan Portugis, kemudian sekarang terkenal sebagai kota perjudian di Asia, dan ini pun masih bergantung pada Cina. Walaupun kalau secara politiknya mereka juga punya benderanya sendiri, punya pemerintahannya sendiri. Dan yang diakui yang mana? Yang diakui di dunia internasional saat ini adalah Republik Rakyat Cina, ya, ini, atau RRT, Republik Rakyat Tiongkok. Nah, hari ini kita akan bahas mengenai perpecahan Cina dengan Taiwan. Jadi dulunya adalah satu kesatuan, tapi kemudian terpecah. Kita akan bahas kali ini. Untuk Hong Kong dan Macau kita tidak akan bahas secara mendalam, karena sampai sekarang pun dua negara ini masih sangat bergantung kepada Cina, walaupun secara ekonomi mereka sudah berdiri sendiri, ya. Taiwan pun demikian, ini masih menjadi permasalahan internasional karena Taiwan secara de facto sudah berdiri sebagai negara, tapi secara de jure belum diakui oleh negara-negara internasional. Oke, lihat ya, ini dari Republic of China, Republik Cina menjadi Republik Rakyat Cina atau People's Republic of China. Nah, ini kemudian terjadi perang saudara antara dua kekuatan besar. Nah, ini dimulai dari adanya perang saudara Tiongkok. Perang saudara Tiongkok ini terjadi pasca Cina itu mengalami revolusi. Revolusi dilakukan di tahun 1911. Pemimpinnya adalah Dr. Sun Yat-sen. Ini pernah kalian pelajari di kelas 11 juga. Ini merubah sistem pemerintahan dari yang tadinya berbentuk dinasti, yaitu dinasti Qing yang terakhir, berubah menjadi bentuk republik. Nah, partainya itu yang paling besar itu tadinya adalah Partai Nasionalis Cina atau disebut dengan Kuomintang, ya, atau disingkat KMT. Nantinya Kuomintang yang dipimpin Sun Yat-sen ini memiliki saingan dari Partai Komunis Tiongkok atau disingkat PKT atau dikenal juga dengan namanya Kuomintang. Nah, nantinya terjadilah perang saudara antara dua kelompok politik ini, antara Partai Nasionalis dengan Partai Komunis, ya. Perang saudara pertama itu dari tahun 1926 sampai 1937. Nah, ini dimulai dari tadi, ya, yang sudah dijelaskan bahwa dimulai dari dinasti Qing runtuh, negara berubah menjadi Republik Cina. Dan ini foto Sun Yat-sen sebagai pemimpin dari revolusi yang memiliki ajaran San Mincuy. Kemudian 1925 Sun Yat-sen meninggal, digantikan oleh Chiang Kai-shek sebagai pemimpin dari Partai
nasionalis atau Partai Kuomintang. Nah, kemudian ketika masa Perang Dunia Kedua tahun 1937 sampai 1945 itu baik Kuomintang maupun Kuomintang, baik nasionalis ataupun komunis bersatu untuk melawan Jepang. Barulah setelah Perang Dunia Kedua berakhir dan Jepang dikalahkan, perang saudara kembali terjadi dari tahun 1945 hingga tahun 1949. Nah, ini fase pertama ya, yang tadi mulai ada perang saudara. Ini ada Chiang Kai-shek melakukan pembunuhan massal bagi para anggota Partai Komunis yang dianggap memiliki dampak buruk. Partai Komunis tidak diam begitu saja. Partai Komunis kemudian merekrut banyak para petani. Jadi kekuatan utama dari para Partai Komunis itu adalah para petani. Kemudian ini fase Perang Dunia Kedua, ini ketika Jepang berhasil menguasai wilayah Cina, itu mereka mulai bersekutu. Nah, nanti dilanjutkan lagi baru di fase Perang Saudara Ketiga, ini meletus beberapa peristiwa yang akhirnya menyebabkan adanya Cina terbagi menjadi dua, yaitu Taiwan dan Republik Rakyat Cina. Nah, ini yang terkenal itu ketika Mao Zedong memproklamasikan berdirinya Republik Rakyat Cina sebagai ibu kota. Kenapa bisa Republik Rakyat Cina atau Partai Komunis yang berhasil memenangkan peperangan ini? Nah, karena Mao Zedong sebagai pemimpin ini turun langsung. Kalau kita lihat dari peta Cina, kita lihat petanya Cina. Nah, Partai Komunis itu menguasai wilayah Cina Selatan, ya, dipimpin oleh Mao Zedong. Itu mulai melakukan long march atau perjalanan dari mengelilingi Cina, dari mulai Cina Selatan hingga nantinya masuk ke Cina Utara, dan berhasil merebut simpati dari rakyat Cina. Akhirnya Mao Zedong mendapatkan dukungan. Mao Zedong mendirikan Republik Rakyat Cina. Sementara lawannya, Partai Nasionalis yang dipimpin oleh Chiang Kai-shek itu berpindah ke Pulau Formosa atau dikenal dengan Pulau Taiwan, mendirikan Republik Cina. Ini ada memorabilia Perang Saudara Tiongkok, ya, yang kemudian dimenangkan oleh komunis. Nah, pasca perang, jumlah korban di Cina ini mencapai kurang lebih 5 juta jiwa. Langkah awal Mao Zedong memperbaiki keadaan seperti apa? Ini pemerintah membagikan tanah bagi petani miskin dan juga merencanakan pembangunan nasional dengan didukung oleh Uni Soviet. Kemudian ada menyusul ada Perang Korea tahun 1950, Amerika gencar mengirim armadanya ke Selat Taiwan untuk mencegah adanya kontak senjata. Amerika Serikat juga melakukan penjualan dengan Taiwan yang mengundang protes dari pihak ARC. Jadi awalnya ketika terbagi dua, Taiwan ini didukung oleh Amerika Serikat, ya, karena sesama negara yang mengusung demokrasi liberalis. Tapi lama-kelamaan 1970-an Cina mulai berkembang menjadi negara yang kuat, apalagi ada perpecahan antara Cina komunis Cina dengan komunis Uni Soviet. Nanti lambat laun perekonomian Cina semakin kuat dan memiliki kedudukan politis yang lebih kuat di dunia internasional. Akhirnya Amerika pun menarik dukungannya dari Taiwan karena ada kepentingan secara ekonomi untuk bekerja sama dengan Cina. Akhirnya yang lebih diakui oleh dunia internasional adalah Republik Rakyat Cina. Republik Cina sendiri itu secara de facto ada, tapi secara de jure itu hanya diakui oleh beberapa negara kecil. Indonesia seperti apa? Indonesia juga tidak memiliki kedutaan besar di sana, tapi masih melakukan hubungan dagang dengan Taiwan. Jadi Indonesia pun secara resminya mendukung ke Republik Rakyat Cina. Demikian pun di PBB. Jadi ini masih Taiwan masih dianggap sebagai negara berstatus khusus. Demikian mengenai perang Tiongkok. Nanti akan ada penugasan, silahkan kalian dikerjakan. Nanti selanjutnya kita akan membahas mengenai perang Korea. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.